Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sudah nggak bisa jalan-jalan karena dengkulnya mungkin sudah linu-linu begitu, atau badannya sudah sakit semua gitu, nggih boyon gitu, itu akan oh betapa enaknya ya kalau dengkul saya ndak usah kenapa-kenapa, sehingga saya bisa ke masjid, ke musola, ke tempat sholat kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, anak-anak semuanya yang saat ini sedang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan, waktu luang, faragh wasihah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa refleks mensyukuri nikmat ini, karena nikmat ini nikmat yang sangat besar yang saat ini sedang ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo guna melanjutkan mengistiqomahkan salah satu upaya amal soleh kita, yakni mengadakan majelis ilmu. Kita berzikrullah sejak subuh hingga nanti suruk dengan harapan, dengan ikhtisab kita, dengan niat yang ikhlas tentunya, dan ikhtisab kita sebagaimana tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempat sholatnya dalam rangka berzikrullah, mengingat Allah, bisa tilawatul Quran, bisa wiridan, bisa mengkaji ilmu, bisa diskusi keilmuan yang semuanya bertujuan mendekatkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga terbit matahari suruk. Monggo Pak Yan, monggo. Hingga terbit matahari suruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya diberikan pahala seperti pahalanya haji umroh yang sempurna kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guyon-guyonan kita itu, ayo setiap Sabtu pagi atau setiap pekan sekali naik haji yuk. Haji ya, capek-capek dikit, dingin-dingin dikit, roto-ato yang maupun yang dekat, ya sepekan sekali naik haji.
Tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban haji yang belum haji, meskipun pahalanya sama dan bahkan kemungkinan besarnya lebih besar. Karena kalau datang sendiri haji itu bisa macam-macam derajat pahalanya, bisa mabrur, bisa mabrurah, bisa tidak, tergantung niat masing-masing. Maka potensi orang haji itu ya tidak semuanya mabrur, tetapi kualitas pahala orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikrullah, kemudian sholat 2 rakaat suruk, ini meskipun hadisnya diperdebatkan, tetapi banyak dalil-dalil lain yang mendukung, yang sahih, yang nyata-nyata sahih mendukung bahwa itu berfaedah sangat besar. Maka sekali lagi kita sampaikan pada para wali santri juga, keuntungan besar kalau anaknya mondok, terutama yang di Al-Firas ini tidak saja pahala haji umrohnya kepada anak-anak santrinya, tetapi juga mengalir kepada orang tua yang diam di rumah, yang barangkali tidak berkesempatan setiap waktu tertentu itu sholat suruk seperti ini. Nah, di Al-Firas itu tiap hari, Pak, apan subuh ya sholat berjamaah, kemudian sampai suruk itu ya kita tunaikan itu, ngaji, murojaah, kemudian setoran sampai suruk. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Khusus yang Sabtu subuh seperti ini kita adakan kajian, maka ini peluang kita berikan kepada seluruhnya, siapapun dimanapun, baik jamaah sekitar maupun yang agak jauh, kita buka peluang tuh untuk ngopi-ngopi bareng nanti. Ngopi-ngopi bareng. Kita sampai di bab al-mujahadah, babu fil mujahadah, bab kesungguhan, bab perjuangan di dalam beramal soleh, perjuangan yang berimplikasi pada butuhnya pengorbanan. Kita sudah sampaikan berkali bahwasanya yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan satu beban kecuali sebatas kemampuannya. Itu yang dimaksud kemampuannya, itu batas kemampuan yang maksimal. Kalau kekuatannya ngangkat tangan itu ngangkat beban 10 kilo, maka usaha yang harus dilakukan ya harus 10 kilo. Syukur-syukur bisa ngoyo sampai 10,1 kilo gitu. Syukur-syukur gitu. Jangan sudah baru ngangkat 3 kilo sudah aku batas mampunya cuma segini. Batas tidak bisa seperti itu. Maka ada babul mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau memang Allah menciptakan tangan kita berkemampuan ngangkat 10 kilo, kita maksimalkan 10 kilo beneran. Allah ciptakan kita kemampuan untuk bangun sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Jangan, sebenarnya mampu kita bangun sebelum subuh sebenarnya, tapi karena kita cak lecek gitu, malas, ya teklu. Sudah Pak Haji Rebu sudah adzan, musola sudah adzan, masjid sudah adzan, teklu lah masih adzan, belum iqomat gitu. Ini kemampuan, ya kemampuan saya ya memang segitu. Enggak, itu hanya kita memanjakan diri kita. Sebenarnya mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang maksimal, tetapi berdalih pada Allah tidak memberi kemampuan sebatas tidak memberi beban sebatas kemampuan. Ini kadang-kadang dijadikan pawatan itu apa? Dijadikan alasan untuk tidak maksimal dalam beramal soleh. Maka Imam An-Nawawi secara khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menulis satu bab yang mana babu fil mujahadah. Kesungguhan di dalam beramal soleh ini bermakna mujahadah, jihad, berjuang, yang implikasinya membutuhkan pengorbanan. Dingin-dingin sedikit, ngantuk-ngantuk dikit, ya udah jalan berangkat. Dingin macam-macam, uang pas-pasan, ada perintah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman itu, berinfaklah sebagian rezeki kalian. Sebagian ini kemudian ditafsirkan atau dimaknai oleh masing-masing sesuai dengan kadar mujahadahnya. Punya uang 1 miliar, ya saya mampunya sedekah 100.000 Ustaz. Beda dengan
Orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya harta banyak, hanya punya uang 1 juta, saya bagi-bagi, saya mampu 100.000. Wah, ini luar biasa, prosentasenya 10%. Kalau kurang uang 1 miliar tadi, harusnya ya 100 juta. Seperti itu Pak, ini mujahadah. Nah, kita sudah sampai di hadis yang ketiga dalam bab mujahadah ini, atau dalam keseluruhan kitab kita tertulis angka 97 hari ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. As-salis, hadis yang ketiga dalam babu fil mujahadah. Ani bin Abbas, Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh atau bersabda, nikmatani, 2 kenikmatan, maghbunun fihima katsiru minan nas, yang sebagian besar manusia cenderung melupakannya atau mengabaikannya atau melalaikannya, yakni as-sihah wal faragh, yakni kesehatan dan waktu luang, kesehatan dan waktu longgar, kesehatan dan kesempatan. Rawahul Bukhari. Ini hadis sangat pendek tetapi mengandung pembelajaran sangat besar, sangat banyak. Kita coba introspeksi dulu Pak. Selama ini kita sehat. Orang baru merasa kesehatan itu berharga kalau sudah apa Pak? Sudah sakit. Kalau sudah sakit baru kait engak sehat nikah berharga. Kalau sudah nggak bisa jalan-jalan karena dengkulnya mungkin sudah linu-linu begitu, atau badannya sudah sakit semua gitu, nggih boyoan gitu, itu akan betapa enaknya ya kalau dengkul saya ndak usah kenapa-kenapa, sehingga saya bisa ke masjid, ke musola, ke tempat sholat kapanpun, lima waktunya. Kalau sudah sikil ini, dengkul ini sudah linu Pak, apalagi masih malam gitu, masih subuh gitu. Wah, ini sudah terhalang. Kain Pak, bayangkan, kalau saya coba, saya sehat kemarin. Ada seperti itu. Ini fenomena-fenomena yang terjadi. Atau sudah berkesempitan, sudah waktu luangnya sudah sedemikian terbatas, Nah, kita akan ingat kemarin kita nggak ada apa-apa, ngapain aja. Ini kecenderungan. Dan kesehatan dan waktu luang ini kan hanya akan bisa dirasakan manfaatnya bagi sebagian orang kalau sudah terbentur dengan satu kendala begitu. Baru bisa merasakan, sehat itu ternyata berharga ya kalau sudah sakit. Kemudian waktu luang itu juga akan baru terasa kalau kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka di antara pesan Nabi SAW 5 hal itu yang sangat masyhur, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah, wanti-wanti Rasul, paenga jaga, pelihara 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Ya, diantaranya adalah as-sihah dan faragh ini. Hadis itu lengkapnya, sababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu wahai Mas Rami, Mas Robi, Mas Kansil, Mas Bagas, qabla haramika, sebelum datang tua. Ya pastilah muda itu lebih banyak peluang. Kemarin tadi malam takmir Al-Muslimun rawuh sini Pak, cerita bisa sepedahan dari sini ke Mekah. Ini bagi pemuda yang masih lajang ini peluangnya besar, tidak dibebani nyari ekonomi, sudah mengembara, sudah jalan kaki ke Mekah. Nanti sampai Pakistan ketemu gadis, nikah, akhirnya ya kecantol di Pakistan. Itu 2 gimana? Kecantol 1.
Artinya ketika muda memang berkesempatan untuk mengepakkan sayap sebebas-bebasnya untuk tolabul ilm, untuk mondok kemana-mana, berguru kemana-mana, safar kemana-mana dalam rangka memperkaya hasanah, modal untuk kelak ketika sudah berumah tangga, untuk bisa menjadi rumah tangga yang baik sehingga akhiratnya selamat. Ya sababaka qabla haramika. Kemudian yang kedua, waginaka qabla faqrika. Kaya, jagalah kaya sebelum datang fakir. Kalau sudah kaya itu sering orang tidak merasa butuh, tidak merasa penting, sebagian orang Pak, untuk memanfaatkan kekayaannya itu di jalan Allah. Ketika sudah miskin atau ketika sudah bangkrut atau ketika sudah sempit hartanya, baru ingat, coba dulu saya wakaf di sana, di sana, di sana. Coba dulu saya istiqomah sedekah subuh. Coba saya dulu begini dan begitu, bangun panti asuhan, bangun pesantren, bangun masjid. Sekarang tidak ada sudah. Jadi sebelum datang kesempitan, karena roda berputar, kita tidak tahu kapan kita berkelapangan, kapan kita berkesempitan masalah harta. Kemudian wasihataka qabla saqamika, jagalah sehatmu sebelum datang sakit. Nah ini termasuk modal yang tadi. Kemudian wasihataka sudah, wa faraghoka qabla suhlika, dan jagalah waktu luang kalian sebelum datang sempitnya kalian. Ini dua hal tadi sudah kita sebut, dan dua hal ini dalam pembahasan khusus kita kesempatan pagi ini. Terakhir, hayataka qabla mautika, jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Berapa banyak dalam hadis yang sahih, dalam Al-Quran juga sudah sering disebutkan bahasanya orang yang mati itu menghibah kepada Allah, ya laitani qaddamtu li hayati, kalaupun bisa dihidupkan sedetik dua detik sebentar saja ya Rabb, hidupkan hamba, untuk hamba akan bersedekah, untuk hamba akan berbuat kebaikan. Sedekah dalam arti yang luas, sedekah dalam arti yang sempit dimaknai menginfakkan harta di jalan Allah. Ini penyesalan orang yang sudah mati, penyesalan orang yang sudah diambil nyawanya, yang tidak akan mungkin diberi kesempatan untuk hidup lagi, sehingga wanti-wantinya Rasul, hayataka qabla mautika, jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini Masya Allah, ini betul-betul payengat dari Rasulullah SAW, dengan disusuli kemudian hadis yang berikutnya ini, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di nomor 97, bahwa dua hal ternyata ini yang sangat penting di antara sekian banyak tadi. Secara khusus disebutkan bahwasanya dua hal ini sering yang mendapat luput dari perhatian kebanyakan manusia, sehat dan waktu luang. Ini maka sudah kesini pagi ini, kita sudah ngobrol seperti ini, maka insya Allah ya Pak Sigit sudah sekarang nggak begitu bisa berdiri ya Pak kalau sholat. Ya ini mumpung masih bisa sholat duduk Pak. Jadi Pak Benyak sholat, mumpung masih bisa sholat sambil duduk. Tapi mudah-mudahan segera disihatkan bisa berdiri ya Pak Sigit. Apa Pak? Kolesterol? Nggak tahu juga ya. Tapi mau sholat tahajud itu kok agak berat. Iya. Coba cek Bu Dani apa begitu. Insya Allah masih sehat kok Pak Sigit, masih soge gitu. Itu sebelum nanti akan, kalau sudah semakin sepuh berpotensi kayak orang tua saya itu sudah dengkulnya macam-macam, pokoknya keluarnya macam-macam. Nah sebelum yang datang yang seperti itu sakit, maka kita mudah-mudahan diberi taufik, kekuatan untuk bisa mengoptimalkan kondisi kita untuk beramal soleh. Beberapa fawaid atau nilai-nilai value dari hadis ini dicatat oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwasanya al-mukallafu tajirun wasihata wal farad ra'su malihi. Seorang yang mukallaf,
secara umum seorang yang mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang sudah memenuhi persyaratan diberi beban hak dan kewajiban oleh Allah, Pak. Mukallaf itu orang yang sudah akil balik, itu sudah dibebani oleh kewajiban syara. Orang yang tidak akil balik belum sudah akil, atau akil belum tapi sudah balik. Ini orang-orang yang akalnya terganggu misalkan, itu tidak dibebani oleh ketentuan syara. Kalau dia minum khamr tidak dosa, kalau dia buka aurat tidak dosa, yang tidak akil. Kalau dia macam-macam makan babi juga tidak dosa. Nah, jadi syarat bisa berlaku ketentuan syariat itu adalah orang yang mukallaf, yang akil balik. Tuh. Maka orang yang akil balik, orang mukallaf ini memang berlaku ketentuan-ketentuan mengikat, gitu. Ibaratnya terpenjara. Memang Rasul sudah menyatakan, gitu, ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin yang masuk kategori mukallaf ini. Orang beriman yang sudah dibebani hak dan kewajiban ini terpenjara, Pak. Begini tidak boleh, berzina tidak boleh, makan khamr, minum khamr tidak boleh, ya, macam-macam tidak boleh, karena memang terpenjara, gitu. Beda dengan orang kafir. Wajannatul kafir, dunia ini surga bagi orang kafir, semuanya boleh. Orang kafir itu mau boleh dalam arti apa? Tidak dihitung, tidak dicatat dosanya per item, itu tidak dicatat. Dosanya sudah dicatat borongan, hidupnya sudah dicatat, ya kafir itu sudah neraka selama dia tidak bertaubat, gitu. Kafir sepanjang hidupnya kafir, mati dalam keadaan kafir, ya sudah, dosa-dosa item-itemnya tidak dicatat, Pak, tidak dicatat. Tapi sudah include semuanya, gitu. Kecuali dia sekali waktu bertaubat mendapat hidayah, karena kasihnya Allah dapat hidayah masuk Islam, maka semua dosa-dosa itu sudah tidak dicatat dan kekafirannya juga sudah terhapus, maka dosanya bersih. Memang tidak dicatat dosa orang kafir itu, karena sudah kontrak neraka.